Halo pemirsa Nanoland, selamat pagi. Saya Nilman Karya. Saat ini saya sedang berada di Alana Hotel di Yogyakarta yang sedang turut menghadiri salah satu perusahaan penggilingan beras yaitu BM Apro. Nah, di sini telah Anda bisa merasakan beberapa mesin beras yang per itemnya ada 4 item yang mungkin ini dapat dijelaskan oleh salah satu sales manager langsung yang bernama Pak Budiman. Ayo kita menuju ke Pak Budiman. Atau biasa disingkat PK, ya. Mesin PK ini fungsinya adalah untuk mengupas gabah. Jadi gabah masuk dari atas. Nah, kemudian di sini nanti ada rubber roll, ya. Fungsinya untuk memecahkan kulit gabah sehingga menghasilkan beras. Ya, jadi inputnya gabah, outputnya adalah beras dan sebagian gabah, karena ada sebagian gabah yang mungkin belum ketupas karena mungkin dia masih agak basah dan lain-lain. Nah, jadi outputnya dia ini beras dan sebagian gabah akan masuk ke mesin kedua. Ini namanya separator, ya. Sesuai namanya separator dari kata separate berarti memisahkan. Nah, jadi di sini dia akan memisahkan antara gabah yang masih gabah dengan yang beras. Nah, kalau dilihat secara singkat di sini bentuknya bukan kayak ayakan biasa, ya. Ayakan biasa itu datar, nah kalau ini dia agak miring. Nah, jadi pada saat miring itu yang gabah kan lebih berat, ya, dia akan ke sebelah bawah, yang beras ke sebelah atas. Disitulah caranya teknologi memisahkan antara gabah dengan beras. Sehingga hasilnya dari dia ini ada dua. Yang pertama yang masih gabah akan kembali ke mesin pecah kulit untuk dipecahkan lagi menjadi beras. Nah, hasil kedua adalah yang sudah pecah atau sudah menjadi beras. Nah, berasnya warnanya masih coklat, dinamakan beras PK atau beras pecah kulit. Nah, beras PK itu akan masuk ke mesin selanjutnya. Ini adalah whitener. Whitener sesuai namanya white, jadi fungsinya memutihkan. Jadi beras yang masih coklat tadi, beras PK, diputihkan di sini menjadi beras medium. Ya, ini whitener atau orang bilang poles batu. Kenapa? Karena dia memoles dan bahan dalamnya adalah batu. Ya, ada jenis-jenis dulu menggunakan poles besi. Nah, besi itu sifatnya lebih keras daripada batu sehingga menyebabkan beras itu banyak patah. Jadi teknologi saat ini adalah menggunakan bahan material batu yang memoles sehingga dari beras coklat atau beras merah menjadi beras putih atau beras medium. Ya. Hasilnya beras putih tadi akan masuk ke mesin polisher, ya, atau orang banyak bilang KB. Nah, fungsinya adalah mengkilapkan. Jadi beras yang sudah putih tadi atau beras medium tadi dikilapkan lagi, ya kan, sehingga beras menjadi mengkilap dan masuk ke medium super, ya. Nanti kalau sudah disorter lagi dia menjadi beras premium. Itulah kenapa di pasaran ada yang namanya beras PK, berarti masih coklat, atau beras medium berarti yang sudah putih, atau beras premium yang sudah putih, mengkilap dan sudah disorter. Yang disorter itu adalah batu-batunya nggak ada, gabahnya nggak ada, dan lain-lain. Nah, jadi ini mesin yang terakhir untuk mengkilapkan beras. Nah, ini semua dihasilkan dari BM Apro yang sudah teruji sejak tahun 2017, membantu penggilingan kecil maupun besar untuk bisa maju sehingga mereka bisa tetap mendapatkan keuntungan, ya kan, dan hidup bisa berkesinambungan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mesin-mesin ini walaupun kelihatannya besar, tapi harganya tidak terlalu besar, ya, karena kita di sini membantu juga penggilingan kecil, jadi nggak usah kecil hati, ya, penggilingan kecil pun juga bisa. Seperti tadi mesin pecah kulit itu intinya yang awal tadi, ya. Ini pecah kulit ini harganya hanya 80 juta. Itu pun kita bisa bantu misalnya mau dicicil, ya, dengan DP misalnya 20 juta, 30 juta, sisanya dicicil, kita bisa bantu itu. Supaya penggilingan kecil juga bisa mendapatkan hasil beras yang bagus, bisa mendapatkan harga jual yang bagus, dan tetap berkesinambungan bisa bersaing dengan perusahaan beras yang lainnya. Ya, jadi segitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.